Mini adalah seorang wanita yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Sekarang Mini sudah dewasa dan menikahi seorang duda anak satu bernama Chandra. Anak gadis Chandra bernama Kunjata. Pasca meninggalnya istri pertamanya, Chandra menikahi Mini. Mereka bertiga hidup bahagia di apartemen. Beberapa bulan lalu, Chandra mengalami kecelakaan hingga melukai kakinya. Tragedi itu membuat Chandra tidak bisa bekerja. Sejak itu, Mini menjadi tulang punggung keluarga. Mini bekerja sebagai supir taksi online khusus wanita. Mini sangat mencintai Chandra dan Kunjata. Di apartemen, Mini dan Chandra menyewa seorang babysitter bernama Durga untuk menjaga Kunjata. Pagi hari, setelah membuatkan sarapan untuk Chandra dan Kunjata, Mini berangkat kerja. Setibanya di kantor, Mini berganti pakaian dinas. Atasan Mini secara mendadak memerintahkan Mini untuk menjemput seorang customer bernama Lucky Singh di bandara. Lucky Singh adalah pemilik 50% saham di perusahaan taksi online itu. Lucky Singh sudah membooking taksi Mini selama 1 hari penuh. Mini mengambil mobil dan langsung berangkat ke bandara. Mini melaju dengan kencang. Di tengah perjalanan, Mini ditilang seorang poluan bernama Somya. Karena kecepatan mobil Mini melebihi batas maksimum, Mini yang takut terlambat menjemput Lucky Singh terpaksa kabur dari polisi. Somya jengkel dan mencatat plat nomor Mini. Tak lama kemudian, Mini tiba di bandara. Mini turun dari mobil dan mencari Lucky Singh namun tidak ketemu. Ternyata Lucky Singh atau yang biasa dipanggil Lucky sudah masuk di dalam mobil Mini. Lucky terpukau dengan kecantikan Mini. Mereka berdua lalu masuk ke dalam mobil. Lucky dan Mini berkenalan satu sama lain. Lucky mengatakan ia berasal dari provinsi Punjab. Lucky merupakan pengusaha restoran. Lucky datang ke sini untuk menjual apartemennya yang sudah lama tidak ditempati. Lucky akan bertemu dengan pembeli apartemennya nanti sore. Ternyata apartemen Mini dan Lucky berada di satu gedung. Mereka berdua terus mengobrol. Lucky terus-menerus menggoda Mini. Mini melihat handphone Lucky yang bermerek iPhone. Lucky meminta Mini untuk diantar ke pengadilan sejenak guna bertemu dengan seorang pengacara bernama Savan. Tak lama kemudian Mini dan Lucky tiba di pengadilan. Mereka berdua turun dari mobil dan menemui Savan. Lucky menyelesaikan urusannya sejenak dengan Savan, sementara Mini menunggu di parkiran. Mini mencoba menelpon temannya untuk menggantikan dirinya mengantar Lucky karena Mini harus segera pulang ke apartemen untuk merayakan ultah pernikahannya yang pertama. Teman Mini bersedia. Teman Mini langsung meluncur ke pengadilan. Tak lama kemudian Lucky kembali ke mobil dan mengobrol dengan Mini. Mini mengatakan kepada Lucky akan diantar oleh temannya Mini karena Mini harus segera pulang ke apartemen untuk merayakan ultah pernikahannya. Lucky menolak hal itu. Lucky mengatakan ia ingin Mini lah yang mengantar dirinya selama seharian penuh. Mini sedih dan menangis. Lucky lalu mengajukan win-win solution. Lucky meminta tolong kepada Mini untuk mengantarkannya ke apartemen. Selagi Lucky menunggu pembeli apartemennya, Lucky meminta izin untuk menghadiri acara ulang tahun pernikahan Mini dan Chandra. Sebenarnya Mini tidak suka jika ada tamu asing dalam acara spesial itu. Namun Mini tidak punya pilihan. Mini terpaksa mengizinkan Lucky ikut dalam acara ulang tahun pernikahannya. Mini merasa Lucky benar-benar tidak tahu malu. Mereka berdua lalu kembali ke apartemen. Ketika teman Mini tiba di pengadilan, Mini menyuruh temannya untuk kembali ke kantor. Di tengah perjalanan, mereka berdua berhenti di toko kue. Lucky turun dari mobil dan membelikan kue ulang tahun pernikahan untuk Mini dan Chandra. Setelah itu, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka tiba di apartemen. Ketika melewati pos satpam, handphone Lucky terjatuh dan Lucky mengambilnya sembari menunduk. Setelah memarkirkan mobilnya, Mini dan Lucky turun dari mobil dan pergi ke apartemen mereka masing-masing. Mini masuk ke dalam apartemennya. Kunjata menyambut Mini sembari meminta es krim. Mini bercerita tentang Lucky kepada Chandra. Mini kesal kepada Lucky yang tidak tahu diri dan merepotkan dirinya. Sebenarnya Mini sangat keberatan kepada Lucky yang memaksa hadir di acara ulang tahun pernikahannya. Chandra menyuruh Mini untuk bersabar. Chandra tidak keberatan dengan kedatangan Lucky. Durga mengatakan Mini dan Chandra harus berhati-hati kepada Lucky karena Lucky adalah orang asing. Tak lama kemudian Lucky datang ke apartemen Mini. Lucky berkenalan dengan Chandra dan Durga. Chandra menyambut baik kedatangan Lucky, sedangkan Durga tidak suka dengan kedatangan Lucky.
Terlihat kue ulang tahun yang dibeli Bamini sudah ditata dengan cantik di meja tengah. Laki kagum dengan kue yang dibeli Bamini. Laki memesan es krim untuk Kunjata. Laki kemudian menawarkan diri untuk memasak. Laki akan membuatkan makanan yang spesial untuk Bamini dan Chandra. Laki dibantu Durga memasak di dapur. Sembari memasak, Laki dan Chandra mengobrol. Chandra memberitahu Laki bahwa Kunjata adalah putri kandungnya dan pernikahannya dengan Bamini adalah pernikahannya yang kedua. Beberapa bulan lalu, ia mengalami kecelakaan. Setelah tragedi itu, Chandra mendaftarkan asuransi untuk dirinya, Kunjata, dan juga Bamini. Beberapa menit kemudian, orderan es krim Laki datang. Laki membukakan pintu dan menerima es krim itu dari sang kurir. Kunjata berlari dan ingin merebut es krim itu dari tangan Laki. Mereka berdua saling mengejar sembari bercanda. Tidak sengaja, Laki terpeleset dan menghancurkan kue ulang tahun yang dibeli Bamini. Seketika itu, suasana menjadi canggung. Bamini sangat jengkel kepada Laki. Laki meminta maaf kepada Bamini dan Chandra. Laki lalu kembali memasak. Setelah makanannya jadi, mereka semua makan bersama. Chandra mengatakan masakan Laki sangat enak. Setelah makan, mereka semua makan es krim bersama. Kunjata sangat menyukai es krim itu. Mereka semua lalu memotong kue ulang tahun yang dibeli Laki. Setelah acara selesai, Durga pamit pulang. Sebelum pulang, Durga mengatakan kepada Bamini agar berhati-hati kepada Laki karena Laki adalah orang asing. Bamini setuju dengan Durga karena Bamini juga tidak menyukai Laki. Bamini berharap Laki segera pergi dari apartemennya. Tak lama kemudian, Laki keluar sejenak untuk bertemu dengan pembeli apartemennya. Bamini sedikit lega karena Laki keluar dari apartemennya. Bamini mengatakan kepada Chandra ia tidak suka dengan sikap Laki. Bamini juga jengkel karena kue yang sudah ia beli dihancurkan oleh Laki. Chandra mengatakan agar Bamini bersabar karena Laki tidak sengaja menghancurkan kuenya. Chandra ingin mencairkan suasana dengan mengajak Bamini berfoto. Chandra, Bamini, dan Kunjata lalu selfie bersama. Tak lama kemudian, Laki kembali ke apartemen Bamini dan membawa uang hasil penjualan apartemennya. Laki meminta tolong kepada Bamini untuk memberikan sebagian uangnya kepada Savan. Bamini patuh dan langsung pergi ke pengadilan, sedangkan Laki pergi sendiri ke suatu tempat. Setibanya di pengadilan, Bamini memberikan uang itu kepada Savan. Savan mengatakan sebaiknya Bamini berhati-hati kepada Laki. Bagi sebagian orang, Laki adalah orang yang humoris, namun bagi Savan, Laki adalah seorang monster. Bamini lalu kembali pulang. Di saat yang bersamaan, hujan turun dengan deras. Laki kembali ke apartemen Bamini untuk menumpang buang air kecil. Chandra mempersilahkan Laki masuk ke kamar mandinya. Di dalam kamar mandi, terlihat Laki memakai sarung tangan dan mengeluarkan pistol. Laki kemudian keluar dari kamar mandi dan menodongkan pistol kepada Chandra. Sembari menodongkan pistol, Laki juga merekam hal itu menggunakan handphonenya. Chandra kaget dan menyuruh Laki menjatuhkan pistolnya. Laki langsung menembaki dada Chandra hingga tewas. Dengan cepat, Laki membersihkan TKP dan memasukkan mayat Chandra ke dalam tas besar. Laki lalu turun ke parkiran dan menunggu Bamini. Tak lama kemudian, Bamini datang dan mempersilahkan Laki masuk ke dalam mobil taksinya. Laki meminta tolong kepada Bamini untuk meletakkan kunci cadangan apartemennya di pot depan pintu apartemennya. Bamini patuh dan naik ke apartemen Laki. Laki dengan cepat memasukkan tas berisi mayat Chandra ke dalam bagasi mobil Bamini. Tak lama kemudian, Bamini muncul dan masuk ke dalam mobil. Bamini lalu mengantar Laki ke bandara. Terlihat jalanan sedang macet karena terjadi kecelakaan mobil. Bamini kemudian belok kanan dan menerobos kemacetan itu. Kebetulan Somya berada di sana. Somya melihat plat nomor mobil Bamini. Somya jengkel karena lagi-lagi mobil taksi Bamini menerobos jalan. Beberapa menit kemudian mereka tiba di bandara. Laki mengucapkan terima kasih banyak kepada Bamini. Laki juga meminta maaf kepada Bamini karena sudah merepotkan Bamini. Bamini mengatakan hal itu tidak masalah. Laki memberikan uang tips yang banyak kepada Bamini. Laki lalu naik pesawat dan kembali ke Provinsi Punjab. Bamini kembali ke kantor dan memarkirkan mobil taksinya. Setelah itu, Bamini pulang menggunakan motornya.
Setibanya di apartemen, Bamini bingung karena Chandra dan Kunjata tidak berada di sana. Bamini panik dan menelpon pihak keamanan apartemen dan teman-teman kerjanya. Bamini juga menelpon Durga. Mereka semua sudah mencari Chandra dan Kunjata kemana-mana, namun tidak menemukannya. Teman-teman Bamini menyarankan agar Bamini melaporkan hal ini kepada polisi. Bamini menangis dan memeluk Durga. Akhirnya Bamini melaporkan hal ini kepada polisi. Di kantor polisi, Somya melihat Bamini. Somya memberitahu atasannya bahwa Bamini lah yang waktu itu lari dari razia polisi. Besok pagi, Kapolda turun tangan dan pergi ke apartemen Bamini. Kapolda lalu membawa Bamini ke kantor taksinya. Di sana, kepolisian menunjukkan tas yang berisi mayat Chandra kepada Bamini. Bamini kaget dan menangis terseduh-seduh. Bamini lalu dibawa ke kantor polisi. Atasan Somya mengatakan kepada Kapolda bahwa Bamini menggunakan mobil itu kabur dari razia polisi. Bamini juga kepergok terburu-buru ketika ada kemacetan. Kapolda yakin Bamini lah yang membunuh Chandra. Atasan Somya diperintahkan menggeledah apartemen Bamini. Di sana, kepolisian menemukan handphone bermerek iPhone dan sebuah pistol. Kepolisian yakin pistol itu yang digunakan Bamini untuk membunuh Chandra. Di kantor polisi, kepolisian terus menginterogasi Bamini. Kepolisian menunjukkan video detik-detik sebelum Chandra ditembak mati. Kepolisian mendesak Bamini agar segera mengaku, namun Bamini ngotot ia tidak membunuh Chandra. Bamini juga tidak tahu di mana Kunjata. Bamini tidak tahu siapa yang membunuh Chandra. Di satu sisi, kepolisian percaya dengan bahasa tubuh Bamini yang terlihat tidak bersalah. Namun di sisi lain, semua bukti membuktikan bahwa Bamini bersalah. Kepolisian bingung harus bagaimana. Tiba-tiba Bamini teringat kemarin ia mempersilahkan orang asing bernama Laki masuk ke dalam apartemennya. Bamini juga baru sadar handphone yang ditemukan polisi adalah handphone Laki. Bamini yakin Laki lah pelakunya. Bamini memberitahu hal itu kepada polisi. Kepolisian lalu melihat CCTV apartemen. Kepolisian juga menginterogasi satpam dan pihak pengelola apartemen. Mereka semua tidak pernah ada yang melihat Laki. Satpam mengatakan ketika Bamini melewati pos satpam, Bamini terlihat sendirian menyetir mobil. Kepolisian mendesak Bamini agar tidak membuat drama dan segera mengaku. Bamini tetap ngotot ia tidak membunuh Chandra. Bamini lalu teringat Durga pasti melihat Laki. Kepolisian langsung memanggil Durga dan menginterogasi Durga. Durga menceritakan pertemuannya dengan Laki. Kepolisian mendapatkan analisa sementara bahwa hanya Bamini dan Durga yang melihat Laki. Sedangkan rekaman CCTV, satpam, dan pihak pengelola apartemen tidak melihat Laki. Kepolisian bingung harus bagaimana. Tiba-tiba Bamini teringat ia dan Laki sempat menemui pengacara bernama Safan. Bamini memberitahu hal itu kepada polisi. Kepolisian langsung memanggil Safan ke kantor polisi. Namun ketika Safan tiba di kantor polisi, Bamini kaget karena bukan Safan itu yang ia temui. Bamini baru sadar ia sudah ditipu Laki. Kepolisian semakin tidak percaya dengan Bamini. Kapolda memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan Bamini ke penjara. 2 mobil polisi menjaga ketat bus yang membawa Bamini. Di tengah perjalanan, tiba-tiba 2 mobil polisi itu ditembak oleh orang-orang tak dikenal. Mereka berhasil membunuh beberapa polisi dan menculik Bamini. 1 mobil intel dari kepolisian terus membuntuti orang-orang tak dikenal itu. Ternyata Bamini adalah seorang mafia. Cedir. Orang-orang tak dikenal itu adalah preman bayaran yang ditugaskan menyelamatkan Bamini. Bamini kembali ke markasnya. Bamini akan balas dendam kepada Laki yang sudah menjebak dirinya. Tak lama kemudian, Laki datang ke markas Bamini. Laki langsung menghajar para preman bayaran itu. Beberapa menit kemudian, para preman bayaran kloter kedua datang dan menyelamatkan Bamini. Mereka terus menembaki Laki. Laki membalas dan melumpuhkan 1 preman itu, namun Bamini berhasil kabur melarikan diri. Besok pagi, Kapolri memanggil Kapolda untuk memberitahu sesuatu. Kapolda meminta maaf kepada Kapolri karena Bamini berhasil kabur melarikan diri. Kapolri menjawab itu tidak apa-apa. Kasus itu akan dituntaskan oleh seorang polisi cerdas dan tangguh bernama Chief Dev.
Di kepolisian, Chief Dev disebut sebagai monster. Ternyata Lucky adalah seorang polisi bernama Chief Dev yang sedang menyamar untuk menangkap Bamini. Bamini adalah buronan kelas kakap yang sudah menjadi target utama kepolisian selama 3 tahun terakhir. Kapolda baru tahu mengenai hal itu. Tak lama kemudian, Chief Dev bersama anak buah terbaiknya mendatangi Kapolri. Chief Dev lalu melaporkan update kasus Bamini kepada Kapolri. Chief Dev mengatakan Bamini adalah buronan kelas kakap yang sudah membunuh 3 lelaki di 3 provinsi yang berbeda. Ketiga lelaki itu adalah mantan suaminya sendiri. Bamini memberikan racun khusus kepada korban melalui kue ulang tahun pernikahan. Racun khusus itu terbuat dari campuran obat terlarang dan membuat korban divonis meninggal dunia karena serangan jantung. Racun itu tidak terdeteksi dalam autopsi. Karena itu, Bamini tidak pernah dicurigai dan ditangkap. Motif Bamini adalah ingin mengambil uang asuransi ketiga mantan suaminya. Setelah Bamini menikah dengan Chandra, Chief Dev tahu Chandra adalah korban selanjutnya. Maka dari itu, Chief Dev langsung menemui Chandra dan menjelaskan semuanya. Awalnya, Chandra tidak percaya, namun akhirnya Chandra mau diajak bekerja sama. Chief Dev dan Chandra mulai menyusun rencana untuk menangkap Bamini. Chief Dev menyuruh Chandra untuk berpura-pura kecelakaan dan mendaftarkan dirinya ke asuransi. Chief Dev juga berpura-pura menjadi pemilik saham 50% di perusahaan taksi online tempat Bamini bekerja. Chief Dev juga menyuruh anak buahnya untuk berpura-pura menjadi pengacara bernama Savan. Chief Dev juga sengaja menghancurkan kue ulang tahun yang sudah dibeli Bamini karena di kue itu sudah diberi racun khusus oleh Bamini. Chief Dev dan Chandra juga membuat drama penembakan Chandra. Anak buah Chief Dev meletakkan cairan darah di dada Chandra sehingga ketika Chief Dev menembak, darah itu muncrat kemana-mana seakan-akan Chandra ditembak mati beneran. Setelah itu Chandra masuk ke dalam tas dan diletakkan di bagasi mobil taksi Bamini. Ketika Bamini memarkirkan mobilnya di kantor, Chandra keluar dari tas dan didandani oleh anak buah Chief Dev menjadi pucat seperti mayat. Dalam kasus ini, Chief Dev yakin Bamini mempunyai kekasih yang selama ini membantunya melakukan semua pembunuhan itu. Chief Dev masih penasaran siapa partner Bamini yang selama ini membantunya. Setelah menjelaskan update kasus Bamini kepada Kapolri, Chief Dev melanjutkan pengejarannya kepada Bamini. Chief Dev sudah tahu di mana lokasi persembunyian Bamini. Chief Dev yakin Bamini dan kekasihnya berada di sana. Chief Dev langsung pergi ke sana. Di sana, Chief Dev melihat Bamini sedang memegang 2 paspor. Bamini dan kekasihnya berencana kabur melarikan diri ke luar negeri. Chief Dev mengatakan kepada Bamini bahwa Chief Dev sudah tahu Bamini dan kekasihnya telah membunuh 3 korban lelaki di 3 provinsi yang berbeda. Dari pembunuhan itu, mereka berdua berhasil meraup uang 24 miliar rupiah dari asuransi korban. Chief Dev mendesak Bamini untuk memberitahu siapa sosok kekasihnya yang selama ini membantu Bamini. Bamini menoleh ke belakang dan memanggil kekasihnya. Ternyata kekasih Bamini yang selama ini membantu Bamini adalah Durga. Cedir. Chief Dev kaget, ternyata Durga lah yang selama ini membantu Bamini. Durga membuka sebagian bajunya sembari menunjukkan ototnya dan duduk di tangga. Bamini lalu menghampiri Durga dan memeluknya dengan erat. Bamini dan Durga berdiri menghadap Chief Dev. Mereka berdua mengatakan dahulu mereka berdua hidup di panti asuhan dan saling jatuh cinta. Namun mereka berdua diusir oleh panti asuhan karena mereka berdua telah melakukan dosa besar, yakni penyuka sesama jenis atau komunitas LGBT. Mereka berdua lalu pindah ke Provinsi Haryana karena di Provinsi Haryana pengadilan mengizinkan pernikahan sesama jenis. Bamini dan Durga kemudian menikah dan tinggal di Provinsi Haryana. Namun penduduk setempat tidak mengizinkan mereka tinggal di sana karena penduduk setempat takut terkena azab dari Tuhan. Penduduk setempat lalu mengusir Bamini dan Durga. Mereka berdua kemudian balas dendam untuk menunjukkan cinta mereka kepada dunia. Mereka berdua mulai menyusun rencana. Bamini menyamar sebagai seorang wanita polos dan lemah lembut, sedangkan Durga menyamar sebagai babysitter. Bamini menikahi 3 lelaki di provinsi yang berbeda. Bamini memberikan racun kepada ketiga suaminya itu di kue ultah pernikahannya. Bahkan Bamini juga menikahi pria muslim dan meracuninya ketika memberikan kue ulang tahun pernikahan. We are criminals. Durga lalu maju dan menghajar Chief Dev.
Mereka berdua terlibat baku hantam. Durga berhasil menendang Shivdev hingga jatuh tersungkur. Shivdev terus berusaha melawan, namun Shivdev tidak bisa mengalahkan Durga. Durga berhasil membuat Shivdev lemas tak berdaya. Shivdev kemudian diikat di kursi. Durga menyiapkan suntikan racun khusus untuk Shivdev. Tiba-tiba Shivdev tertawa dan mengatakan terima kasih. Bhamini dan Durga bingung mengapa Shivdev mengatakan terima kasih. Ketika Durga akan menyuntikkan racun itu, Shivdev langsung menendang tangan Durga. Mereka berdua terlibat baku hantam yang sengit. Bhamini yang tidak bisa bertarung dihajar dengan mudah oleh Shivdev hingga jatuh pingsan. Durga emosi melihat kekasihnya jatuh pingsan. Shivdev terus menghajar Durga. Shivdev akhirnya melepaskan ikatan tali di kursinya. Shivdev bangkit berdiri dan terus menghajar Durga. Durga mengambil senapan dan menembaki Shivdev. Shivdev berhasil menghindar. Shivdev kemudian meloncat ke atas tangga dan membuang senapan Durga. Shivdev kemudian menendang Durga hingga jatuh tersungkur. Shivdev mengatakan kepada Durga, "Kalian berdua tidak melakukan semua ini atas nama cinta. Kalian berdua melakukan semua ini atas nama uang. Kalian berdua tidak berhak dimaafkan. Kalian berdua adalah pembunuh dan harus dihukum." Shivdev langsung menendang Durga hingga jatuh ke bawah. Shivdev lalu menurun di tangga dengan gagahnya. Tak lama kemudian, kepolisian datang dan menangkap Bhamini dan Durga. Shivdev menemui Kapolri dan mengatakan kasus ini telah selesai. Kapolri mengapresiasi kerja keras dan kerja cerdas Shivdev. Shivdev berjalan keluar gedung dan menggendong Kunjata. Habis.